Istilah penatagunaan tanah atau tata guna tanah pertama kali dikenalkan dalam seminar Land Use pada tahun 1967 yang meliputi suatu rangkaian kegiatan penataan, peruntukan, dan penggunaan tanah secara terencana dalam rangka pembangunan nasional. Tata guna tanah menurut R. Suprapto adalah rangkaian kegiatan penataan, penggunaan, dan persediaan tanah secara berencana dan teratur sehingga diperoleh manfaat guna kemakmuran rakyat. Tata guna tanah menurut Sudikno Mertokusumo yaitu rangkaian kegiatan penataan, penyediaan, peruntukan, dan penggunaan tanah secara berencana dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional. Kegiatan tata guna tanah atau pengelolaan tata guna tanah dalam pasal 2 ayat 2 huruf A dan pasal 14 ayat 1 UU PA adalah persediaan, peruntukan, penggunaan, dan pemeliharaan atas bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Kegiatan ini bersifat publik yang merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Selanjutnya saya akan membahas tentang pengaturan penatagunaan tanah. Penatagunaan tanah sebagai bagian dari hukum agraria nasional memiliki landasan hukum yang bersumber dari ketentuan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketentuan ini mengandung 3 prinsip, yaitu yang pertama, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Yang kedua, negara sebagai organisasi kekuasaan dari bangsa Indonesia harus menggunakan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang ketiga, hubungan antara negara dengan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya merupakan hubungan menguasai. Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjadi pedoman bagi pembentukan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Wewenang negara atas bumi, air, dan ruang angkasa yang disebutkan dalam pasal 2 UU PA yang berkaitan dengan penatagunaan adalah pasal 2 ayat 2 huruf A UU PA, yaitu mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa. Wewenang negara atas bumi, air, dan ruang angkasa yang berupa peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan dijabarkan dalam pasal 14 UU PA. Pasal 14 UU PA menetapkan agar pemerintah dan pemerintah daerah membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan, dan penggunaan bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk yang pertama, kepentingan yang bersifat politis misalnya perkantoran pemerintah atau pemerintah daerah. Yang kedua, kepentingan yang bersifat ekonomis misalnya tanah untuk pengembangan pertanian, industri, dan perdagangan. Yang ketiga, kepentingan yang bersifat sosial dan keagamaan yaitu tanah untuk keperluan perumahan, peribadatan, makam, kesehatan, serta pendidikan. Menurut Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa penatagunaan tanah memiliki 3 prinsip, yaitu yang pertama, prinsip penggunaan aneka. Prinsip ini menghendaki agar penatagunaan tanah harus dapat memenuhi beberapa kepentingan sekaligus pada satu kesatuan tanah tertentu untuk mengatasi keterbatasan areal terutama di wilayah yang jumlah penduduknya sudah sangat padat. Yang kedua, prinsip penggunaan maksimum. Prinsip ini bertujuan dalam penggunaan tanah diarahkan untuk memperoleh hasil fisik yang setinggi-tingginya untuk kebutuhan rakyat yang mendesak. Hasil fisik yang dimaksud yaitu sesuatu yang dihasilkan dari tanah seperti sawah yang menghasilkan padi. Yang ketiga, prinsip penggunaan optimum. Prinsip ini dimaksudkan agar penggunaan suatu bidang tanah memberikan keuntungan ekonomis yang sebesar-besarnya kepada orang yang menggunakan atau mengusahakan tanpa merusak sumber alam itu sendiri. Jadi, pada dasarnya, penatagunaan tanah merupakan salah satu instrumen pengendalian penggunaan lahan dalam manajemen pertumbuhan atau growth management. Segala usaha untuk melakukan penataan dan pengendalian terkait penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah menjadi mutlak untuk dilaksanakan dalam upaya meminimalkan konflik dan sengketa yang terjadi nantinya. Oleh karena itu, urgensi penatagunaan tanah tidak bisa lagi ditawar dan dipandang sebelah mata. Penatagunaan tanah di perkotaan dan juga pedesaan.
Berdasarkan kegiatannya, kawasan dibagi menjadi dua, yaitu kawasan perkotaan dan juga kawasan pedesaan. Kawasan tersebut memiliki perbedaan dalam penggunaan tanah yang dipengaruhi oleh faktor-faktor antara lain, yaitu yang pertama, titik berat penggunaan tanah. Tanah di perkotaan pada umumnya digunakan dalam kegiatan-kegiatan non-pertanian, seperti untuk perkantoran, perumahan, pertokoan, perdagangan, dan lain sebagainya. Sedangkan penggunaan tanah di daerah pedesaan biasanya dititik beratkan pada kegiatan pertanian oleh masyarakat. Yang kedua yaitu jumlah penduduk dan juga penyebarannya. Dilihat dari tingkat kepadatan penduduknya, maka sudah jelas daerah perkotaan memiliki tingkat kepadatan penduduk yang lebih tinggi dibandingkan daerah pedesaan. Jumlah penduduk yang padat dan juga terbukanya dari pengaruh-pengaruh kebudayaan luar jelas sudah menimbulkan berbagai persoalan di bidang sosial, ekonomi, keamanan, kesehatan, dan juga politik. Yang ketiga yaitu ciri-ciri kehidupan masyarakat. Ciri kehidupan masyarakat di daerah perkotaan yaitu memiliki ciri-ciri hidup yang lebih modern dibandingkan masyarakat di pedesaan yang berciri tradisional. Dinamika kehidupan modern perkotaan yang berciri modern lebih tinggi dibandingkan dengan dinamika kehidupan masyarakat pedesaan yang berciri tradisional. Penata gunaan tanah di perkotaan. Definisi kawasan perkotaan berdasarkan pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 yaitu wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman, perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Tanah di wilayah perkotaan digunakan umumnya bagi industri dan jasa atau kegiatan ekonomi fasilitatif yang dalam tiap satuan kegiatan hanya memerlukan tanah yang relatif kecil dan jumlah orang yang bekerja pada satuan luas tanah itu cukup banyak. Di dalam perundang-undangan, penata gunaan tanah di perkotaan berdasarkan aman, tertib, lancar, dan sehat atau ATLAS. Disebutkan dalam penjelasan pasal 13 ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang penata gunaan tanah. Menurut Sudikno Mertokusumo, penata gunaan tanah di perkotaan menggunakan asas aman, tertib, lancar, dan sehat. A. Aman, yaitu antara lain aman dari bahaya kebakaran, aman dari tindak kejahatan, aman dari bahaya banjir, aman dari bahaya kecelakaan, lalu lintas, serta aman dari ketunakaryaan. B. Tertib, yaitu antara lain tertib dalam bidang pelayanan, tertib dalam penataan wilayah perkotaan, tertib dalam lalu lintas, tertib dalam hukum. C. Lancar, yaitu antara lain lancar dalam pelayanan, lancar berlalu lintas, lancar dalam berkomunikasi. Dan yang terakhir yaitu sehat. Sehat dalam artian ini yaitu dari segi jasmani dan juga segi rohani. Penata gunaan tanah di perdesaan berdasarkan Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 mengatur bahwa kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan juga kegiatan ekonomi. Johara T. Jayadinata mengatakan bahwa wilayah perdesaan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu perbandingan tanah dengan manusia atau man-land ratio yang besar. Yang kedua, lapangan kerja agraris. Yang ketiga, hubungan penduduk yang akrab. Yang keempat, ada sifat yang menurut tradisional. Dalam peraturan perundang-undangan, penata gunaan tanah di perdesaan berasaskan lestari, optimal, serasi, dan seimbang atau LOS. Disebutkan dalam penjelasan pasal 13 ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang penata gunaan tanah. Menurut Sudikno Mertokusumo, penata gunaan tanah di pedesaan menggunakan asas lestari, optimal, serasi, dan seimbang yang dijabarkan sebagai berikut. Lestari yang artinya, menurut asas ini, tanah harus dimanfaatkan untuk jangka waktu yang lama dengan tetap terpelihara tatanan fisik tanah seperti terpeliharanya tingkat kesuburannya. Kemudian ada optimal. Menurut asas ini, pemanfaatan tanah harus mendatangkan hasil atau keuntungan yang ekonomis yang setinggi-tingginya. Faktor penting di dalam asas optimal ini adalah kesesuaian antara kemampuan fisik tanah dengan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan. Kemudian ada serasi dan juga seimbang. Menurut asas ini, suatu ruang atas tanah harus dapat menampung berbagai macam kepentingan, baik perseorangan, masyarakat, maupun negara, sehingga dapat dihindari adanya pertentangan atau konflik dalam penggunaan tanah. Penata gunaan
tanah diatur dalam pasal 14 dan pasal 16 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang penataan ruang. Dalam pasal 16 ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 1992 menyatakan bahwa ketentuan mengenai penatagunaan tanah lebih lanjut akan diatur dengan peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah yang dimaksud ialah Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004. Adapun ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan penatagunaan tanah yang diatur dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004, yaitu yang pertama, penatagunaan tanah adalah sama dengan pengelolaan tata guna tanah yang meliputi penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang berwujud konsolidasi. Yang kedua, penguasaan tanah adalah hubungan hukum antar orang per orang, kelompok orang, atau badan hukum dengan tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Yang ketiga, penggunaan tanah adalah wujud tutupan permukaan bumi, baik yang merupakan bentukan alami maupun buatan manusia. Yang keempat, pemanfaatan tanah adalah kegiatan untuk mendapatkan nilai tambah tanpa mengubah wujud fisik penggunaan tanahnya. Yang kelima, hak atas tanah adalah hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Dan yang keenam, rencana tata ruang wilayah adalah hasil perencanaan tata ruang berdasarkan aspek administratif atau aspek fungsional yang telah ditetapkan. Kemudian, menurut pasal 3 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004, diatur mengenai tujuan dari penatagunaan tanah, yaitu yang pertama, mengatur penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah bagi berbagai kebutuhan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Yang kedua, yaitu mewujudkan penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah agar sesuai dengan arahan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang wilayah. Yang ketiga, yaitu mewujudkan tertib pertanahan yang meliputi penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, termasuk pemeliharaan tanah serta pengendalian pemanfaatan tanah. Yang keempat, yaitu menjamin kepastian hukum untuk menguasai, menggunakan, dan juga memanfaatkan tanah bagi masyarakat yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Adapun asas-asas penatagunaan tanah yang diatur dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004. Di antaranya yang pertama yaitu asas keterpaduan. Maksudnya adalah penatagunaan tanah dilakukan untuk mengharmoniskan penguasaan, penggunaan, dan juga pemanfaatan tanah. Yang kedua yaitu asas berdaya guna dan berhasil guna. Maksudnya adalah penatagunaan tanah harus dapat mewujudkan peningkatan nilai tanah yang sesuai dengan fungsi ruang. Yang ketiga yaitu asas serasi, selaras, dan seimbang. Yang dimaksud asas tersebut adalah penatagunaan tanah menjamin terwujudnya keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban pemegang tanah. Yang keempat yaitu asas berkelanjutan. Maksudnya adalah penatagunaan tanah menjamin kelestarian fungsi tanah demi memperhatikan kepentingan antar generasi. Yang kelima yaitu asas keterbukaan, yang mana dimaksud adalah penatagunaan tanah dapat diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat. Yang keenam yaitu asas persamaan, keadilan, dan perlindungan hukum. Maksudnya adalah dalam penyelenggaraan penatagunaan tanah tidak mengakibatkan diskriminasi antar pemilik tanah, sehingga ada perlindungan hukum dalam menggunakan tanah. Terkait kebijakan penatagunaan tanah diatur dalam pasal 6, yakni diselenggarakan pada yang pertama, bidang-bidang tanah yang sudah ada, haknya baik yang sudah atau belum terdaftar. Yang kedua, tanah negara. Yang ketiga, tanah ulayat masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 8 ditegaskan bahwa pemegang hak atas tanah wajib menggunakan dan dapat memanfaatkan tanah sesuai rencana tata ruang wilayah, serta memelihara tanah dan mencegah kerusakan tanah. Adapun syarat-syarat menggunakan dan memanfaatkan dalam bentuk pedoman teknis penatagunaan tanah yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari penyelesaian administrasi pertanahan, antara lain pemindahan hak, peralihan hak, peningkatan hak, serta penggabungan dan pemisahan hak atas tanah. Dalam pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 menetapkan bahwa penyelenggaraan penatagunaan tanah dilakukan terhadap beberapa hal, diantaranya yang pertama, bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya, baik yang sudah terdaftar ataupun belum. Yang kedua, tanah negara. Lalu yang ketiga, ada tanah ulayat masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun kegiatan yang dilakukan untuk menyelenggarakan penatagunaan tanah, diantaranya yang pertama,
pelaksanaan inventarisasi penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang diatur dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004. Yang kedua, penetapan pertimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan penguasaan, penggunaan, serta pemanfaatan tanah menurut fungsi kawasan. Yang ketiga, penetapan pola penyesuaian penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dalam rencana tata ruang wilayah. Dalam hal ini, adapun ketentuan-ketentuan tentang pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan penatagunaan tanah yang diatur dalam pasal 25 sampai dengan 28 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004. Beberapa di antaranya yaitu yang pertama, dalam rangka pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan penatagunaan tanah, pemerintah melaksanakan pemantauan penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Yang kedua, pengendalian penyelenggaraan penatagunaan tanah meliputi pengawasan dan penertiban. Lalu yang ketiga, pembinaan pengendalian penatagunaan tanah terhadap pemegang hak atas tanah diselenggarakan pula dengan pemberian intensif dan pengenaan disintensif.